jiwa terpilih. Mereka menyesal korbankanmu demi keluarga. Kini sadar kebenaran dan ingin kesempatan kedua. Dulu, namamu hanya bisik di antara angin. Orang-orang menyebutmu Ayla, gadis sederhana dengan hati sebesar langit. Di tengah keluarga besar yang keras kepala dan penuh intrik, kamu satu-satunya yang memilih diam dan mengalah. Tapi diam tak selalu berarti tak tahu. Kau tahu mereka memilih mengorbankanmu. Kau tahu, saat itu, mereka lebih memilih menyelamatkan nama baik keluarga ketimbang membela kebenaran yang kau bawa. Saat ayahmu dituduh korupsi, kau punya bukti bahwa ia dijebak oleh saudara kandungnya sendiri. Tapi mereka, ibu, paman, sepupu, memintamu diam. Mereka bilang, demi nama baik keluarga, Ayla, jangan ungkit ini lagi. Dan karena cinta, kau relakan kebenaran dikubur. Kau rela jadi kambing hitam. Kau pergi, membawa luka yang mereka tinggalkan. 5 tahun berlalu, hidup membawamu ke tempat jauh. Tapi bukan tanpa alasan. Di sanalah, di balik kesendirian dan air mata, Tuhan membentukmu. Kau bukan Ayla yang dulu. Kini kau menjadi wanita tangguh, jujur, dan berani. Jiwamu dibentuk dari api pengkhianatan, tapi tak pernah terbakar oleh kebencian. Lalu, satu demi satu, topeng mereka runtuh. Pamanmu akhirnya tertangkap karena kasus yang sama yang dulu dituduhkan pada ayahmu. Sepupumu kehilangan segalanya karena kebohongan yang ia pelihara. Dan mereka, keluarga yang dulu memintamu diam, kini terdiam oleh rasa bersalah. Mereka mulai menyadari, kebenaran yang dulu kau bawa adalah cahaya yang mereka tolak. Dan kini, mereka datang, mengetuk pintu rumahmu, membawa air mata, bukan lagi tuntutan. Mereka tak lagi bicara demi nama baik, tapi demi hati yang ingin menebus. Mereka menyesal telah mengorbankanmu, menyesal telah memilih diam, ketika seharusnya bersuara. Mereka ingin kesempatan kedua, tapi kau hanya tersenyum, bukan karena dendam, tapi karena kau tahu, jiwa yang terpilih bukan untuk dipuja, tapi untuk diuji. Dan kau telah lulus dari ujian itu. Kalian datang bukan untukku, katamu, lembut, tapi untuk diri kalian sendiri. Dan itu tidak salah. Tapi aku bukan lagi Ayla yang akan mengorbankan segalanya demi dianggap benar. Kini, aku berdiri untuk kebenaran itu sendiri. Petik 2. Jiwa terpilih. Mereka menyesal korbankanmu demi keluarga. Kini sadar kebenaran dan ingin kesempatan kedua. Dulu, namamu hanya bisik di antara angin. Orang-orang menyebutmu Ayla, gadis sederhana dengan hati sebesar langit. Di tengah keluarga besar yang keras kepala dan penuh intrik, kamu satu-satunya yang memilih diam dan mengalah. Tapi diam tak selalu berarti tak tahu. Kau tahu mereka memilih mengorbankanmu. Kau tahu, saat itu, mereka lebih memilih menyelamatkan nama baik keluarga ketimbang membela kebenaran yang kau bawa. Saat ayahmu dituduh korupsi, kau punya bukti bahwa ia dijebak oleh saudara kandungnya sendiri. Tapi mereka, ibu, paman, sepupu, memintamu diam. Mereka bilang, demi nama baik keluarga, Ayla, jangan ungkit ini lagi. Dan karena cinta, kau relakan kebenaran dikubur. Kau rela jadi kambing hitam. Kau pergi, membawa luka yang mereka tinggalkan. 5 tahun berlalu. Hidup membawamu ke tempat jauh, tapi bukan tanpa alasan. Di sanalah, di balik kesendirian dan air mata, Tuhan membentukmu. Kau bukan Ayla yang dulu. Kini kau menjadi wanita tangguh, jujur, dan berani. Jiwamu dibentuk dari api pengkhianatan, tapi tak pernah terbakar oleh kebencian. Lalu, satu demi satu, topeng mereka runtuh.
Pamanmu akhirnya tertangkap karena kasus yang sama yang dulu dituduhkan pada ayahmu. Sepupumu kehilangan segalanya karena kebohongan yang ia pelihara. Dan mereka, keluarga yang dulu memintamu diam, kini terdiam oleh rasa bersalah. Mereka mulai menyadari, kebenaran yang dulu kau bawa adalah cahaya yang mereka tolak. Dan kini, mereka datang, mengetuk pintu rumahmu, membawa air mata, bukan lagi tuntutan. Mereka tak lagi bicara demi nama baik, tapi demi hati yang ingin menebus. Mereka menyesal telah mengorbankanmu, menyesal telah memilih diam, ketika seharusnya bersuara. Mereka ingin kesempatan kedua, tapi kau hanya tersenyum, bukan karena dendam, tapi karena kau tahu, jiwa yang terpilih bukan untuk dipuja, tapi untuk diuji. Dan kau telah lulus dari ujian itu. Kalian datang bukan untukku, katamu, lembut, tapi untuk diri kalian sendiri. Dan itu tidak salah. Tapi aku bukan lagi Ayla yang akan mengorbankan segalanya demi dianggap benar. Kini, aku berdiri untuk kebenaran itu sendiri. Petik 2. Jiwa terpilih. Mereka menyesal korbankanmu demi keluarga. Kini sadar kebenaran dan ingin kesempatan kedua. Dulu, namamu hanya bisik di antara angin. Orang-orang menyebutmu Ayla, gadis sederhana dengan hati sebesar langit. Di tengah keluarga besar yang keras kepala dan penuh intrik, kamu satu-satunya yang memilih diam dan mengalah. Tapi diam tak selalu berarti tak tahu. Kau tahu mereka memilih mengorbankanmu. Kau tahu, saat itu, mereka lebih memilih menyelamatkan nama baik keluarga ketimbang membela kebenaran yang kau bawa. Saat ayahmu dituduh korupsi, kau punya bukti bahwa ia dijebak oleh saudara kandungnya sendiri. Tapi mereka, ibu, paman, sepupu, memintamu diam. Mereka bilang, demi nama baik keluarga, Ayla, jangan ungkit ini lagi. Dan karena cinta, kau relakan kebenaran dikubur. Kau rela jadi kambing hitam. Kau pergi, membawa luka yang mereka tinggalkan. 5 tahun berlalu. Hidup membawamu ke tempat jauh. Tapi bukan tanpa alasan. Di sanalah, di balik kesendirian dan air mata, Tuhan membentukmu. Kau bukan Ayla yang dulu. Kini kau menjadi wanita tangguh, jujur, dan berani. Jiwamu dibentuk dari api pengkhianatan, tapi tak pernah terbakar oleh kebencian. Lalu, satu demi satu, topeng mereka runtuh. Pamanmu akhirnya tertangkap karena kasus yang sama yang dulu dituduhkan pada ayahmu. Sepupumu kehilangan segalanya karena kebohongan yang ia pelihara. Dan mereka, keluarga yang dulu memintamu diam, kini terdiam oleh rasa bersalah. Mereka mulai menyadari, kebenaran yang dulu kau bawa adalah cahaya yang mereka tolak. Dan kini, mereka datang, mengetuk pintu rumahmu, membawa air mata, bukan lagi tuntutan. Mereka tak lagi bicara demi nama baik, tapi demi hati yang ingin menebus. Mereka menyesal telah mengorbankanmu, menyesal telah memilih diam, ketika seharusnya bersuara. Mereka ingin kesempatan kedua, tapi kau hanya tersenyum, bukan karena dendam, tapi karena kau tahu, jiwa yang terpilih bukan untuk dipuja, tapi untuk diuji. Dan kau telah lulus dari ujian itu. Kalian datang bukan untukku, katamu, lembut, tapi untuk diri kalian sendiri. Dan itu tidak salah. Tapi aku bukan lagi Ayla yang akan mengorbankan segalanya demi dianggap benar. Kini, aku berdiri untuk kebenaran itu sendiri. Petik 2. Jiwa terpilih. Mereka menyesal korbankanmu demi keluarga. Kini sadar kebenaran dan ingin kesempatan kedua. Dulu, namamu hanya bisik di antara angin. Orang-orang menyebutmu Ayla, gadis sederhana dengan hati sebesar langit. Di tengah keluarga besar yang keras kepala dan penuh intrik,
Kamu satu-satunya yang memilih diam dan mengalah. Tapi diam tak selalu berarti tak tahu. Kau tahu mereka memilih mengorbankanmu. Kau tahu, saat itu, mereka lebih memilih menyelamatkan nama baik keluarga ketimbang membela kebenaran yang kau bawa. Saat ayahmu dituduh korupsi, kau punya bukti bahwa ia dijebak oleh saudara kandungnya sendiri. Tapi mereka, ibu, paman, sepupu, memintamu diam. Mereka bilang, demi nama baik keluarga, Ayla, jangan ungkit ini lagi. Dan karena cinta, kau relakan kebenaran dikubur. Kau rela jadi kambing hitam. Kau pergi, membawa luka yang mereka tinggalkan. 5 tahun berlalu, hidup membawamu ke tempat jauh. Tapi bukan tanpa alasan. Di sanalah, di balik kesendirian dan air mata, Tuhan membentukmu. Kau bukan Ayla yang dulu. Kini kau menjadi wanita tangguh, jujur, dan berani. Jiwamu dibentuk dari api pengkhianatan, tapi tak pernah terbakar oleh kebencian. Lalu, satu demi satu, topeng mereka runtuh. Pamanmu akhirnya tertangkap karena kasus yang sama yang dulu dituduhkan pada ayahmu. Sepupumu kehilangan segalanya karena kebohongan yang ia pelihara. Dan mereka, keluarga yang dulu memintamu diam, kini terdiam oleh rasa bersalah. Mereka mulai menyadari, kebenaran yang dulu kau bawa adalah cahaya yang mereka tolak. Dan kini, mereka datang, mengetuk pintu rumahmu, membawa air mata, bukan lagi tuntutan. Mereka tak lagi bicara demi nama baik, tapi demi hati yang ingin menebus. Mereka menyesal telah mengorbankanmu, menyesal telah memilih diam, ketika seharusnya bersuara. Mereka ingin kesempatan kedua, tapi kau hanya tersenyum, bukan karena dendam, tapi karena kau tahu, jiwa yang terpilih bukan untuk dipuja, tapi untuk diuji. Dan kau telah lulus dari ujian itu. Kalian datang bukan untukku, katamu, lembut, tapi untuk diri kalian sendiri. Dan itu tidak salah. Tapi aku bukan lagi Ayla yang akan mengorbankan segalanya demi dianggap benar. Kini, aku berdiri untuk kebenaran itu sendiri. Petik 2. Jiwa terpilih. Mereka menyesal korbankanmu demi keluarga. Kini sadar kebenaran dan ingin kesempatan kedua. Dulu, namamu hanya bisik di antara angin. Orang-orang menyebutmu Ayla, gadis sederhana dengan hati sebesar langit. Di tengah keluarga besar yang keras kepala dan penuh intrik, kamu satu-satunya yang memilih diam dan mengalah. Tapi diam tak selalu berarti tak tahu. Kau tahu mereka memilih mengorbankanmu. Kau tahu, saat itu, mereka lebih memilih menyelamatkan nama baik keluarga ketimbang membela kebenaran yang kau bawa. Saat ayahmu dituduh korupsi, kau punya bukti bahwa ia dijebak oleh saudara kandungnya sendiri. Tapi mereka, ibu, paman, sepupu, memintamu diam. Mereka bilang, demi nama baik keluarga, Ayla, jangan ungkit ini lagi. Dan karena cinta, kau relakan kebenaran dikubur. Kau rela jadi kambing hitam. Kau pergi, membawa luka yang mereka tinggalkan. 5 tahun berlalu. Hidup membawamu ke tempat jauh. Tapi bukan tanpa alasan. Di sanalah, di balik kesendirian dan air mata, Tuhan membentukmu. Kau bukan Ayla yang dulu. Kini kau menjadi wanita tangguh, jujur, dan berani. Jiwamu dibentuk dari api pengkhianatan, tapi tak pernah terbakar oleh kebencian. Lalu, satu demi satu, topeng mereka runtuh. Pamanmu akhirnya tertangkap karena kasus yang sama yang dulu dituduhkan pada ayahmu. Sepupumu kehilangan segalanya karena kebohongan yang ia pelihara. Dan mereka, keluarga yang dulu memintamu diam, kini terdiam oleh rasa bersalah. Mereka mulai menyadari, kebenaran yang dulu kau bawa adalah cahaya yang mereka tolak. Dan kini,
Mereka datang, mengetuk pintu rumahmu, membawa air mata, bukan lagi tuntutan. Mereka tak lagi bicara demi nama baik, tapi demi hati yang ingin menebus. Mereka menyesal telah mengorbankanmu, menyesal telah memilih diam, ketika seharusnya bersuara. Mereka ingin kesempatan kedua, tapi kau hanya tersenyum, bukan karena dendam, tapi karena kau tahu, jiwa yang terpilih bukan untuk dipuja, tapi untuk diuji. Dan kau telah lulus dari ujian itu. Kalian datang bukan untukku, katamu, lembut, tapi untuk diri kalian sendiri. Dan itu tidak salah. Tapi aku bukan lagi Ayla yang akan mengorbankan segalanya demi dianggap benar. Kini, aku berdiri untuk kebenaran itu sendiri. Petik 2. Jiwa terpilih. Mereka menyesal korbankanmu demi keluarga. Kini sadar kebenaran dan ingin kesempatan kedua. Dulu, namamu hanya bisik di antara angin. Orang-orang menyebutmu Ayla, gadis sederhana dengan hati sebesar langit. Di tengah keluarga besar yang keras kepala dan penuh intrik. Kamu satu-satunya yang memilih diam dan mengalah. Tapi diam tak selalu berarti tak tahu. Kau tahu mereka memilih mengorbankanmu. Kau tahu. Saat itu, mereka lebih memilih menyelamatkan nama baik keluarga ketimbang membela kebenaran yang kau bawa. Saat ayahmu dituduh korupsi, kau punya bukti bahwa ia dijebak oleh saudara kandungnya sendiri. Tapi mereka, ibu, paman, sepupu, memintamu diam. Mereka bilang, demi nama baik keluarga, Ayla, jangan ungkit ini lagi. Dan karena cinta, kau relakan kebenaran dikubur. Kau rela jadi kambing hitam. Kau pergi, membawa luka yang mereka tinggalkan. 5 tahun berlalu, hidup membawamu ke tempat jauh. Tapi bukan tanpa alasan. Di sanalah, di balik kesendirian dan air mata, Tuhan membentukmu. Kau bukan Ayla yang dulu. Kini kau menjadi wanita tangguh, jujur, dan berani. Jiwamu dibentuk dari api pengkhianatan, tapi tak pernah terbakar oleh kebencian. Lalu, satu demi satu, topeng mereka runtuh. Pamanmu akhirnya tertangkap karena kasus yang sama yang dulu dituduhkan pada ayahmu. Sepupumu kehilangan segalanya karena kebohongan yang ia pelihara. Dan mereka, keluarga yang dulu memintamu diam, kini terdiam oleh rasa bersalah. Mereka mulai menyadari, kebenaran yang dulu kau bawa adalah cahaya yang mereka tolak. Dan kini, mereka datang, mengetuk pintu rumahmu, membawa air mata, bukan lagi tuntutan. Mereka tak lagi bicara demi nama baik, tapi demi hati yang ingin menebus. Mereka menyesal telah mengorbankanmu, menyesal telah memilih diam, ketika seharusnya bersuara. Mereka ingin kesempatan kedua, tapi kau hanya tersenyum, bukan karena dendam, tapi karena kau tahu, jiwa yang terpilih bukan untuk dipuja, tapi untuk diuji. Dan kau telah lulus dari ujian itu. Kalian datang bukan untukku, katamu, lembut, tapi untuk diri kalian sendiri. Dan itu tidak salah. Tapi aku bukan lagi Ayla yang akan mengorbankan segalanya demi dianggap benar. Kini, aku berdiri untuk kebenaran itu sendiri. Petik 2. Jiwa terpilih. Mereka menyesal korbankanmu demi keluarga. Kini sadar kebenaran dan ingin kesempatan kedua. Dulu, namamu hanya bisik di antara angin. Orang-orang menyebutmu Ayla, gadis sederhana dengan hati sebesar langit. Di tengah keluarga besar yang keras kepala dan penuh intrik, kamu satu-satunya yang memilih diam dan mengalah. Tapi diam tak selalu berarti tak tahu. Kau tahu mereka memilih mengorbankanmu. Kau tahu, saat itu, mereka lebih memilih menyelamatkan nama baik keluarga ketimbang membela kebenaran yang kau bawa. Saat ayahmu dituduh korupsi, kau punya bukti bahwa ia dijebak oleh saudara kandungnya sendiri.
Tapi mereka, ibu, paman, sepupu, memintamu diam. Mereka bilang, demi nama baik keluarga, Ayla, jangan ungkit ini lagi. Dan karena cinta, kau relakan kebenaran dikubur. Kau rela jadi kambing hitam. Kau pergi, membawa luka yang mereka tinggalkan. 5 tahun berlalu, hidup membawamu ke tempat jauh. Tapi bukan tanpa alasan. Di sanalah, di balik kesendirian dan air mata, Tuhan membentukmu. Kau bukan Ayla yang dulu. Kini kau menjadi wanita tangguh, jujur, dan berani. Jiwamu dibentuk dari api pengkhianatan, tapi tak pernah terbakar oleh kebencian. Lalu, satu demi satu, topeng mereka runtuh. Pamanmu akhirnya tertangkap karena kasus yang sama yang dulu dituduhkan pada ayahmu. Sepupumu kehilangan segalanya karena kebohongan yang ia pelihara. Dan mereka, keluarga yang dulu memintamu diam, kini terdiam oleh rasa bersalah. Mereka mulai menyadari, kebenaran yang dulu kau bawa adalah cahaya yang mereka tolak. Dan kini, mereka datang, mengetuk pintu rumahmu, membawa air mata, bukan lagi tuntutan. Mereka tak lagi bicara demi nama baik, tapi demi hati yang ingin menebus. Mereka menyesal telah mengorbankanmu, menyesal telah memilih diam, ketika seharusnya bersuara. Mereka ingin kesempatan kedua, tapi kau hanya tersenyum, bukan karena dendam, tapi karena kau tahu, jiwa yang terpilih bukan untuk dipuja, tapi untuk diuji. Dan kau telah lulus dari ujian itu. Kalian datang bukan untukku, katamu, lembut, tapi untuk diri kalian sendiri. Dan itu tidak salah. Tapi aku bukan lagi Ayla yang akan mengorbankan segalanya demi dianggap benar. Kini, aku berdiri untuk kebenaran itu sendiri. Petik 2. Jiwa terpilih. Mereka menyesal korbankanmu demi keluarga. Kini sadar kebenaran dan ingin kesempatan kedua. Dulu, namamu hanya bisik di antara angin. Orang-orang menyebutmu Ayla, gadis sederhana dengan hati sebesar langit. Di tengah keluarga besar yang keras kepala dan penuh intrik, kamu satu-satunya yang memilih diam dan mengalah. Tapi diam tak selalu berarti tak tahu. Kau tahu mereka memilih mengorbankanmu. Kau tahu, saat itu, mereka lebih memilih menyelamatkan nama baik keluarga ketimbang membela kebenaran yang kau bawa. Saat ayahmu dituduh korupsi, kau punya bukti bahwa ia dijebak oleh saudara kandungnya sendiri. Tapi mereka, ibu, paman, sepupu, memintamu diam. Mereka bilang, demi nama baik keluarga, Ayla, jangan ungkit ini lagi. Dan karena cinta, kau relakan kebenaran dikubur. Kau rela jadi kambing hitam. Kau pergi, membawa luka yang mereka tinggalkan. 5 tahun berlalu. Hidup membawamu ke tempat jauh, tapi bukan tanpa alasan. Di sanalah, di balik kesendirian dan air mata, Tuhan membentukmu. Kau bukan Ayla yang dulu. Kini kau menjadi wanita tangguh, jujur, dan berani. Jiwamu dibentuk dari api pengkhianatan, tapi tak pernah terbakar oleh kebencian. Lalu, satu demi satu, topeng mereka runtuh. Pamanmu akhirnya tertangkap karena kasus yang sama yang dulu dituduhkan pada ayahmu. Sepupumu kehilangan segalanya karena kebohongan yang ia pelihara. Dan mereka, keluarga yang dulu memintamu diam, kini terdiam oleh rasa bersalah. Mereka mulai menyadari, kebenaran yang dulu kau bawa adalah cahaya yang mereka tolak. Dan kini, mereka datang, mengetuk pintu rumahmu, membawa air mata, bukan lagi tuntutan. Mereka tak lagi bicara demi nama baik, tapi demi hati yang ingin menebus. Mereka menyesal telah mengorbankanmu, menyesal telah memilih diam, ketika seharusnya bersuara. Mereka ingin kesempatan kedua, tapi kau hanya tersenyum, bukan karena dendam,
Tapi karena kau tahu, jiwa yang terpilih bukan untuk dipuja, tapi untuk diuji. Dan kau telah lulus dari ujian itu. Kalian datang bukan untukku, katamu, lembut, tapi untuk diri kalian sendiri. Dan itu tidak salah. Tapi aku bukan lagi Ayla yang akan mengorbankan segalanya demi dianggap benar. Kini, aku berdiri untuk kebenaran itu sendiri. Petik 2. Jiwa terpilih. Mereka menyesal korbankanmu demi keluarga. Kini sadar kebenaran dan ingin kesempatan kedua. Dulu, namamu hanya bisik di antara angin. Orang-orang menyebutmu Ayla, gadis sederhana dengan hati sebesar langit. Di tengah keluarga besar yang keras kepala dan penuh intrik, kamu satu-satunya yang memilih diam dan mengalah. Tapi diam tak selalu berarti tak tahu. Kau tahu mereka memilih mengorbankanmu. Kau tahu, saat itu, mereka lebih memilih menyelamatkan nama baik keluarga ketimbang membela kebenaran yang kau bawa. Saat ayahmu dituduh korupsi, kau punya bukti bahwa ia dijebak oleh saudara kandungnya sendiri. Tapi mereka, ibu, paman, sepupu, memintamu diam. Mereka bilang, demi nama baik keluarga, Ayla, jangan ungkit ini lagi. Dan karena cinta, kau relakan kebenaran dikubur. Kau rela jadi kambing hitam. Kau pergi, membawa luka yang mereka tinggalkan. 5 tahun berlalu, hidup membawamu ke tempat jauh. Tapi bukan tanpa alasan. Di sanalah, di balik kesendirian dan air mata, Tuhan membentukmu. Kau bukan Ayla yang dulu. Kini kau menjadi wanita tangguh, jujur, dan berani. Jiwamu dibentuk dari api pengkhianatan, tapi tak pernah terbakar oleh kebencian. Lalu, satu demi satu, topeng mereka runtuh. Pamanmu akhirnya tertangkap karena kasus yang sama yang dulu dituduhkan pada ayahmu. Sepupumu kehilangan segalanya karena kebohongan yang ia pelihara. Dan mereka, keluarga yang dulu memintamu diam, kini terdiam oleh rasa bersalah. Mereka mulai menyadari, kebenaran yang dulu kau bawa adalah cahaya yang mereka tolak. Dan kini, mereka datang, mengetuk pintu rumahmu, membawa air mata, bukan lagi tuntutan. Mereka tak lagi bicara demi nama baik, tapi demi hati yang ingin menebus. Mereka menyesal telah mengorbankanmu, menyesal telah memilih diam, ketika seharusnya bersuara. Mereka ingin kesempatan kedua, tapi kau hanya tersenyum, bukan karena dendam, tapi karena kau tahu, jiwa yang terpilih bukan untuk dipuja, tapi untuk diuji, dan kau telah lulus dari ujian itu. Kalian datang bukan untukku, katamu, lembut, tapi untuk diri kalian sendiri. Dan itu tidak salah. Tapi aku bukan lagi Ayla yang akan mengorbankan segalanya demi dianggap benar. Kini, aku berdiri untuk kebenaran itu sendiri. Petik 2. Jiwa terpilih. Mereka menyesal korbankanmu demi keluarga. Kini sadar kebenaran dan ingin kesempatan kedua. Dulu, namamu hanya bisik di antara angin. Orang-orang menyebutmu Ayla, gadis sederhana dengan hati sebesar langit. Di tengah keluarga besar yang keras kepala dan penuh intrik, kamu satu-satunya yang memilih diam dan mengalah. Tapi diam tak selalu berarti tak tahu. Kau tahu mereka memilih mengorbankanmu. Kau tahu, saat itu, mereka lebih memilih menyelamatkan nama baik keluarga ketimbang membela kebenaran yang kau bawa. Saat ayahmu dituduh korupsi, kau punya bukti bahwa ia dijebak oleh saudara kandungnya sendiri. Tapi mereka, ibu, paman, sepupu, memintamu diam. Mereka bilang, demi nama baik keluarga, Ayla, jangan ungkit ini lagi. Dan karena cinta, kau relakan kebenaran dikubur. Kau rela jadi kambing hitam. Kau pergi, membawa luka yang mereka tinggalkan. 5 tahun berlalu. Hidup membawamu ke tempat jauh.
Tapi bukan tanpa alasan. Di sanalah, di balik kesendirian dan air mata, Tuhan membentukmu. Kau bukan Ayla yang dulu. Kini kau menjadi wanita tangguh, jujur, dan berani. Jiwamu dibentuk dari api pengkhianatan, tapi tak pernah terbakar oleh kebencian. Lalu, satu demi satu, topeng mereka runtuh. Pamanmu akhirnya tertangkap karena kasus yang sama yang dulu dituduhkan pada ayahmu. Sepupumu kehilangan segalanya karena kebohongan yang ia pelihara. Dan mereka, keluarga yang dulu memintamu diam, kini terdiam oleh rasa bersalah. Mereka mulai menyadari, kebenaran yang dulu kau bawa adalah cahaya yang mereka tolak. Dan kini, mereka datang, mengetuk pintu rumahmu, membawa air mata, bukan lagi tuntutan. Mereka tak lagi bicara demi nama baik, tapi demi hati yang ingin menebus. Mereka menyesal telah mengorbankanmu, menyesal telah memilih diam, ketika seharusnya bersuara. Mereka ingin kesempatan kedua, tapi kau hanya tersenyum, bukan karena dendam, tapi karena kau tahu, jiwa yang terpilih bukan untuk dipuja, tapi untuk diuji, dan kau telah lulus dari ujian itu. Kalian datang bukan untukku, katamu, lembut, tapi untuk diri kalian sendiri. Dan itu tidak salah. Tapi aku bukan lagi Ayla yang akan mengorbankan segalanya demi dianggap benar. Kini, aku berdiri untuk kebenaran itu sendiri. Petik 2. Jiwa terpilih. Mereka menyesal korbankanmu demi keluarga. Kini sadar kebenaran dan ingin kesempatan kedua. Dulu, namamu hanya bisik di antara angin. Orang-orang menyebutmu Ayla, gadis sederhana dengan hati sebesar langit. Di tengah keluarga besar yang keras kepala dan penuh intrik, kamu satu-satunya yang memilih diam dan mengalah. Tapi diam tak selalu berarti tak tahu. Kau tahu mereka memilih mengorbankanmu. Kau tahu, saat itu, mereka lebih memilih menyelamatkan nama baik keluarga ketimbang membela kebenaran yang kau bawa. Saat ayahmu dituduh korupsi, kau punya bukti bahwa ia dijebak oleh saudara kandungnya sendiri. Tapi mereka, ibu, paman, sepupu, memintamu diam. Mereka bilang, demi nama baik keluarga, Ayla, jangan ungkit ini lagi. Dan karena cinta, kau relakan kebenaran dikubur. Kau rela jadi kambing hitam. Kau pergi, membawa luka yang mereka tinggalkan. 5 tahun berlalu. Hidup membawamu ke tempat jauh, tapi bukan tanpa alasan. Di sanalah, di balik kesendirian dan air mata, Tuhan membentukmu. Kau bukan Ayla yang dulu. Kini kau menjadi wanita tangguh, jujur, dan berani. Jiwamu dibentuk dari api pengkhianatan, tapi tak pernah terbakar oleh kebencian. Lalu, satu demi satu, topeng mereka runtuh. Pamanmu akhirnya tertangkap karena kasus yang sama yang dulu dituduhkan pada ayahmu. Sepupumu kehilangan segalanya karena kebohongan yang ia pelihara. Dan mereka, keluarga yang dulu memintamu diam, kini terdiam oleh rasa bersalah. Mereka mulai menyadari, kebenaran yang dulu kau bawa adalah cahaya yang mereka tolak. Dan kini, mereka datang, mengetuk pintu rumahmu, membawa air mata, bukan lagi tuntutan. Mereka tak lagi bicara demi nama baik, tapi demi hati yang ingin menebus. Mereka menyesal telah mengorbankanmu, menyesal telah memilih diam, ketika seharusnya bersuara. Mereka ingin kesempatan kedua, tapi kau hanya tersenyum, bukan karena dendam, tapi karena kau tahu, jiwa yang terpilih bukan untuk dipuja, tapi untuk diuji. Dan kau telah lulus dari ujian itu. Kalian datang bukan untukku, katamu, lembut, tapi untuk diri kalian sendiri. Dan itu tidak salah. Tapi aku bukan lagi Ayla yang akan mengorbankan segalanya demi dianggap benar. Kini,
Aku berdiri untuk kebenaran itu sendiri. Petik 2.